rekan Rangga, pemirsa Radio Guntur, seperti yang telah dikatakan tadi, kita sudah masuk ke sesi kedua. Jadi untuk pemirsa atau Anda yang ingin menyampaikan aspirasi dan ingin bertanya terkait HIPMI Buleleng, bisa langsung joinan ke 23455. Dan sekarang nampaknya sudah ada yang menelpon. Oke, tampaknya terputus. Oke, jadi kita lanjut dulu ya, saling tanya-tanya dulu tentang HIPMI Buleleng ini. Dan seperti yang sudah pada awal tadi, kita masih membahas tentang topik semangat HIPMI Buleleng di masa krisis. Lalu yang ingin saya tanyakan juga lagi, adakah perlindungan yang diberikan agar anggota HIPMI itu tidak bangkrut di tengah pandemi? Mungkin seperti itu. Perlindungan, nah itu kalau kita bilang perlindungan jaminan secara keuangan gitu ya, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Karena kan yang tentu aja dong yang memutuskan dari usaha itu sendiri adalah pengusaha itu sendiri. Jadi kita kan nggak mungkin ikut campur dalam dapur seorang pengusaha ya kan gitu. Jadi tapi kita bukan melindungi mungkin bahasanya, tapi lebih tepat bagaimana caranya kita memberikan insight atau memberikan masukan-masukan kepada pengusaha yang baru mulai atau pengusaha yang sudah mulai dan sedang bertahan, atau mungkin pengusaha yang sedang kesulitan. Jadi tentu dong kita masing-masing pengusaha pernah dalam masa seperti itu gitu kan. Jadi masa di mana bukan krisis secara global nasional pandemi ini, tapi mungkin krisis secara personal. Jadi ada kesusahan nih dalam satu bisnis. Kok saya jualan nggak laku-laku? Kok saya nggak bisa mengatur staff? Jadi kesusahan bisnis itu nggak cuma dalam hal keuangan, tapi manajemen bisnis sendiri pun juga itu sering menjadi masalah yang mungkin tidak kelihatan. Katanya kita bagus aja nih, tapi sebenarnya di masalah manajemen bisnisnya, dalam hal manajemen SDM-nya itu bermasalah mungkin kan. Nah jadi di HIPMI itu memberikan tidak menggaranti mereka tidak akan susah, tapi kita setidaknya kita nggak sendirian. Jadi kalau ada apa kita bisa konsul, ibaratnya konsul lah. Oh kalau saya ada kayak begini, saya sebaiknya apa ya, gitu. Jadi lebih ke sana atau mungkin ini yang kemarin kita diskusikan di camp. Oke, ini kebetulan kemarin datang itu Wakatomnya Denpasar, juga BPD Bali. Jadi kita sempat diskusi malam itu untuk di HIPMI Bali dan Denpasar ya. Ini mungkin yang akan kita bawa juga ke Singaraja. Jadi kita melindungi nama baik pengusaha HIPMI itu sendiri. Jadi kalau dalam kondisi seperti tadi adik bilang bangkrut itu, kita berusaha untuk coverage itu. Nah itu yang dilakukan oleh HIPMI lain. Jadi mereka urunan untuk membackup teman yang lagi terpuruk seperti itu ya. Dan karena sekarang sudah ada yang masuk, penelpon yang masuk, kita langsung angkat saya terlebih dahulu. Nah mungkin tadi kita bisa lanjutkan dulu untuk penyampaian yang tadi, apa cukup seperti itu atau mungkin ada tambahan lagi tentang untuk menangani orang-orang yang mungkin akan krisis seperti tadi itu Pak? Ya itu yang kita lagi rencanakan. Semoga bisa mengikuti senior-senior kita yang sudah melakukan seperti itu. Apakah di sana itu akan mungkin sewaktu-waktu ada pertemuan ya untuk diberikan itu mungkin edukasi bagaimana kiat-kiat kita di dalam untuk membangun bisnis pengusaha itu, karena di saat sekarang ini memang banyak sekali itu para jadi pemuda ingin itu akan membangun itu usaha-usaha sendiri, tapi dia itu khawatir, takut dia gagal. Mengapa demikian? Karena banyak sekali itu ada yang mencoba itu, ini dilihat itu banyak yang gagal. Mungkin yang perlu ditanyakan di sini, mungkin jadi kendala-kendala baik internal maupun eksternal itu yang kira-kira yang sering itu menyebabkan itu para pengusaha muda itu gagal itu. Nah kira apa kira-kira itu yang menyebabkan? Karena masalah ini terutama di Bali ya, kita ini orang Bali sering itu mungkin karena hidupnya yang konsumtif itu, ataukah dia terlalu berani dia, atau mungkin manajemennya yang mungkin dia keliru, sehingga maaf ini ya rata-rata itu kalau yang belum siap itu gagal itu. Ini kata-kata mungkin berani sekali dia minjam modal di bank yang mungkin bunganya yang besar itu. Nah, jadi kira-kira apa kira-kira kendala yang paling mendasar untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa berkembang? Terima kasih Om Sarsan, Om Rahayu.
Baik, terima kasih Bapak Sutaye. Karena tadi mungkin inti dari pertanyaan itu kiat-kiat untuk membangun usaha ya, terkait dengan kendala-kendala yang ada. Mungkin bisa dijawab dari Dr. Igar dulu atau Bapak Saras? Dr. Igar Igar dulu, silakan. Jadi sebenarnya mirip seperti pertanyaan Mbak Shanti Iya, tadi. tadi Jadi ya. kalau misalkan ada pengusaha yang lagi susah terus bagaimana gitu kan mirip ya. Jadi gini, kalau kita mau membuka usaha baru, tentu kita harus, kalau cantiknya secara teori ya, kita harus punya bisnis plan-nya dulu. Iya. Jadi nanti ke depannya ini kita harus tetapkan target pasar kita siapa sih, marketnya itu apa gitu. Jadi ilmu-ilmu kewirausahaan itu bisa didapat dengan kita bertanya. Nah, otomatis nanti di HIPMI terbuka sekali karena ada forum itu tidak hanya HIPMI Buleleng, kita juga tergabung di All Family HIPMI. Jadi situ banyak banget pengusaha-pengusaha yang udah luar biasa sukses, sudah punya sekian macam jenis usaha berbagai macam sektor. Kita bisa bertanya di sana, baik secara online WA atau mungkin secara pertemuan. Jadi kan kayak nanti segera akan ada pertemuan diskusi tipis-tipis gitu bersama Bapak Wahyu ya. Ya, Nah, Wahyu. jadi itu beliau adalah pengusaha di bidang perhotelan, jadi banyak punya hotel segala macam. Nah, mungkin kan kita nggak langsung menyasar ke sektornya beliau, tapi kita mendapatkan Ke ilmunya, strateginya. strateginya. Ya, Jadi strategi. pasti dong sebelum pengusaha itu menuju ke titik poin sekarang, pasti mengalami poin di mana struggle, berjuang untuk bisa mencapai itu. Nah, itulah mungkin kalau misalkan saya di bidang properti, gimana nih caranya kita bisa mengembangkan suatu lahan, developer, kan saya kan seorang developer, jadi gimana cara mengembangkan lahan, apa sih harus kita pikirkan di sana. Nah, itu dari pelajaran-pelajaran kita bisa menerapkan banyak, kayak biaya tanah itu harus kita hitungkan, dari biaya penataan lahan kita hitungkan sebagai developer gitu. Jadi gimana sih biar pengusaha yang mau mulai itu nggak salah langkah. Tentu saja pertama hati-hati, yang kedua jangan malu bertanya, dan yang ketiga pastinya gabung sama HIPMI Buleleng. Jadi nanti dapat insight-insightnya ya. Sebenarnya kalaupun nggak gabung, mungkin kita bisa ngobrol dulu gitu kan. Nanti ada acaranya HIPMI untuk ngobrol-ngobrol terbuka untuk masyarakat banyak. Bisa ikut kan gitu kan. Pengen sebenarnya kita itu mengadakan sejenisnya webinar yang khusus untuk orang Buleleng, dari kami untuk masyarakat Buleleng. Cuma karena ini udah kendala dari waktu, kendala dari juga karena masih new normal, kita masih sangat perlahan sekali bisa membuat acara yang skala besar. Jadi mungkin nanti ya sambil jalan lah. Jadi untuk bisnis yang pertama, kiat-kiatnya ya tentu kita harus menentukan pertama bisnis plan kita apa. Yang kedua, bisnis kita ini mau bergerak ke arah mana, mungkin menyasar pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas. Dan tentu modal. Modal itu kalau saya dengar-dengar sebenarnya yang paling gampang itu nyari modal dari keluarga dulu. Jadi nyari keluarga. Jadi sebelum kita pakai perbankan, mungkin kita lebih ke investor. Atau kita lebih ke investor. Investor siapa sih yang paling bisa kita pegang? Nggak mungkin orang lain. Keluarga nomor satu. Jadi dari sana kita belajar gimana kita menjelaskan usaha kita kepada keluarga. Sehingga keluarga percaya kepada kita. Terus saya punya usaha kuliner. Saya pengen buka boba sekarang lagi hype boba. Nanti konsepnya tuh begini. Saya perkirakan sehari lakunya sekian. Nanti begini. Nah, itu investor yang paling dekat tuh adalah ya kalau nggak sama ayah ibu, orang tua, mertua, istri kan gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Tapi kalau masih single, mungkin lebih bisa kayak grup. Nah, kalau untuk grup bisa Pak Saras yang lebih menjelaskan karena usaha grup itu saya belum pernah sih. Mungkin sebelum dijawab untuk usaha grup kita angkat terlebih dahulu penelpon kita yang masuk. Kita tampung dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi, Gung De nih. Oke, Gung De, silakan pertanyaannya Selamat Gung De. pagi, narasumber ya. Pagi. Ini kami bertanya, Gung De kan sudah banyak punya usaha kan juga, ada perhotelan, ada perbankan. Kalau termasuk jual beli saham bisa digolongkan ke bidang usaha. Nah, Gung De juga melakukan itu, tapi ke internasional. Kalau boleh, nanti Gung De mau bergabung gitu loh, agar nanti bisa berkembang juga. Tetapi ya memang kalau internasional lah tentunya bahasa gitu. Jadi itu harapan kami, apa itu termasuk badan usaha juga. Itu saja dari Gung De. Terima kasih waktunya. Om santai om. Oke, terima kasih Gong De. Itu tentang jual beli saham seperti itu ya. Tapi sebelum jawab pertanyaan dari Gong De, mungkin bisa dilanjutkan dulu tentang grup yang tadi. Nah, itu tadi udah dijelasin sama Dr. Igar. Kalau saya pribadi,
Saya melihat kalau di Bali ya, di Singaraja itu kebanyakan pengusaha latah. Jadi apa yang lagi berkembang itu. Nah itu dah. Jadi plan bisnisnya mereka belum. Nah, kebetulan saya punya Indomaret. Jadi kalau perusahaan besar itu secara detail dia, pasarnya apa, kemana segmen pasarnya. Terus di sini kalau kita buka di sini ini masuk akal. Jadi di situ bukan uang lagi. Kita punya uang kalau mau beli franchise-nya perusahaan yang sudah punya brand, itu kalau nggak masuk secara analisanya mereka nggak mau. Jadi di sini di HIPMI kita bisa belajar karena di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Kamu mau di bidang apa, terus ini kalau dibawa ke sini masuk akal nggak? Jadi bisa nggak dijual di sini? Dalam artian seperti itu. Jadi planningnya sudah di depan sebelum kita buka usaha. Jadi di sini kita sharing session yang kita lakukan. Dan di HIPMI, kebetulan di HIPMI saya punya teman yang punya rame-rame. Jadi kemarin kita buka si boba yang lagi tren itu. Yang ini berarti ya, si boba. Dari ini promo lagi ya. Dari HIPMI juga, teman-teman HIPMI banyak yang ikut di sana. Jadi yang punya juga orang HIPMI BPD. Jadi kita bisa urunan. Jadi nggak harus memulainya dengan besar. Nah, dengan 1 juta kita sudah bisa punya Kokomart, kita udah bisa punya si boba atau perusahaan-perusahaan besar yang kalau kita secara pribadi nggak bisa beli sendiri franchise-nya kan. Nah dari sana kita bisa belajar. Itu enaknya HIPMI. Jadi ada apa aja di dalamnya. Jadi kita bisa urunan 1 juta, 5 juta kita punya duit, bisa punya usaha. Nah itu kita bisa belajar di sana secara manajemennya, terus bla 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 di itunya. Itu yang kita dapatkan sih dari itu. Aduh, ini luar biasa. Ini harus gabung HIPMI kalau mau punya usaha, sudah punya usaha, ingin besar, ayo gabung HIPMI. Sekali lagi ya, ayo gabung HIPMI, seperti itu ya. Tapi intinya tadi untuk kiat-kiat untuk membangun usaha itu yang pasti adanya planning, habis itu juga ada sasaran dan yang pasti modal seperti itu ya. Oke. Dan untuk pertanyaan dari Pak Gongli tadi, mungkin bisa dijawab untuk apa ya tadi? Untuk jual beli saham ya, seperti itu. Jual beli saham, suatu pengusaha itu kan kita yang tadi saya bilang, pengusaha itu intinya adalah kita adalah seorang job creator yang memiliki ide original, inovasi yang berbeda. Ya tadi saya bilang mungkin tadi pas banget sama Bendum, Pak Saras dibilang bahwa kebiasaan kita untuk latah, mengikuti, tapi akhirnya jatuh kan gitu karena mengikutinya nggak sampai ke akarnya diikutin, cuma ujungnya aja gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan gimana angkat telepon dulu atau? Oke, boleh. Kita angkat satu lagi penelpon yang masuk. Halo, selamat. Oke, ternyata terputus. Lanjut lagi ya. Jadi kalau misalkan kita ngikutinnya itu hanya di superficial atau di permukaan, kita tentu nggak akan dapat intinya gimana itu. Jangan sampai sayapnya harus seperti itu. Nah, kalau untuk saham sendiri, saya sendiri sih belum banyak mempelajari tentang saham atau perdagangan ibaratnya jual beli saham seperti itu. Cuma kalau dari base-nya pengusaha sendiri, di mana seorang pengusaha itu bisa membuat lapangan kerja. Lapangan kerja itu, nah tergantung saham itu membukakan lapangan kerja kepada banyak orang tidak untuk ikut dalam hal trading gitu mungkin atau bagaimana, karena emang ada satu perusahaan yang emang dia bekerja di bidang saham yang dia untuk trading begitu banyak orang yang berada di belakang komputer untuk tahu alurnya itu loh. Nah, itu kan jadi satu badan usaha dong pasti. Nah, jadi dia nggak mungkin bergerak sendirian. Nah, saat posisi seperti itu boleh sekali bergabung. Karena intinya pengusaha itu tidaklah merupakan satu seorangan, tapi pengusaha itu adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah kita bergerak bisa menggerakkan banyak orang untuk bekerja dalam satu visi, satu kapal yang kita punya. Jadi itu bedanya pedagang dengan entrepreneur. Kalau pedagang dari ibaratnya dagang kambing, sate kambing, dari beli kambingnya, dari motong dagingnya, dari jualan itu dia sendiri. Nah, itu pedagang. Tapi seorang pengusaha atau entrepreneur, dia bisa mendelegasikan banyak orang untuk mengerjakan intinya sendiri. Jadi siapa yang marketing ada, siapa yang ini. Nah, tentu itu untuk menjadi seperti itu tentu ada prosesnya. Pasti pertama sendiri dulu. Nah, oleh karena itu nanti saat usaha sudah berkembang, kita butuh dong ada yang bagian admin. Nah, ada nih yang bagian marketing, markom. Ada bagian keuangan dong. Nah, gitu. Dari kita sudah punya divisi-divisi. Jadi kita bisa membukakan lapangan kerja kepada semua orang. Gitu. Itulah jadinya kita seorang pengusaha.
Itu bangganya seorang pengusaha tuh sebenarnya kita bisa membantu tentu saja perekonomian Buleleng ya, karena kan banyak orang mencari pekerjaan, kita bisa membukakan lapangan kerja. Jadi kalau misalkan saham, gimana Pak? Saya sih nggak masalah, yang penting dia bisa. Ya salah satunya itu saham itu kan kalau sahamnya masih cuman sendiri trading, dia sendiri. Tadi kurang jelas sih sahamnya seperti Mungkin apa. saham apa sebenarnya gitu. Cuma kalau bermain sendiri kan ada ya yang main sendiri ya, itu. dia beli. Kebetulan sih saya beli sahamnya ini sama partner ya di rumah Bali Kontraktor. Masa manajernya Ubicon. Jadi kita beli BRI kayak gitu. Kita nabung saham sih. Kalau yang saya tahu, saya belum mempelajari sama seperti Dr. Iga, belum mempelajari, cuman beli saham aja. Beli saham seperti itu. Jadi cuman itu nabung. Ya kayak sekarang turun, kita diemin, ntar kalau naik ya jual lagi ya itu gitu. Kan kayak bukan kayak berusaha. Ya kan kita beli sesuatu ya, kayak beli emas gitulah. Nah, itu ya nabung saham kayak gitu itu. Nah, kebetulan partner yang kemarin ini, ayo beli gini yuk. Akhirnya ikut. Nah, itu kayak gitu. Jadi belum paham sih tentang saham itu. Oke, nggak apa-apa, tapi sudah sedikit terjawab juga tentang pertanyaan dari Pak Gungdi tadi. Mungkin langsung lanjut saja. Saya juga ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada kemudahan dari pemerintah nih kepada para anggota HIPMI Buleleng dalam mengerjakan pekerjaan milik pemerintah sendiri? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman yang memang base-nya itu pengadaan atau mungkin yang banyak bersinggungan dengan pemerintah, tentu kita nggak bisa sih bilang dibantu dalam hal administrasi atau apa, karena kan kita harus berjalan sesuai dengan ranahnya. Jadi kalau memang kita harus membutuhkan perizinan, ya kita melakukan sesuai dengan step by step-nya. Jadi tidak ada jalur singkat, itu sih nggak ada. Cuma tentu kita mendapatkan kalau misalkan kedekatan sehingga nanti tentu akan lebih cepat gitu. Tapi tidak dalam hal nanti kita bisa nge-cut jalan gitu langsung dapat izin gitu tuh enggak sih. Jadi terutama pemerintah itu mendukung kita untuk bisa bersinergi bersama-sama. Jadi gini, misalkan nanti kan kita lagi mau audiensi juga ke Bapak Sekda. Jadi gimana caranya nanti ada usaha ini, ada program apa nih di Pemda? Ya, bisa nggak sih di kita match-an ikut? itu ya, di match gitu. Saya berterima bisnis matching. Tapi lebih ke sana ya. Kalau untuk mempermudah sih kayaknya tetap sesuai dengan regulasinya pemerintah. Berarti tidak ada yang mempermudah, tapi jadi, tetap. karena sekarang kan ada LPSE. Kebetulan saya baru daftar perusahaannya. Jadi lembaga pendaftaran secara online. Nah, di LPSE itu ada di kantornya di belakang Bupati itu. Jadi semua programnya pemerintah sudah online. Jadi semua orang bisa akses. Yang jelas perusahaan itu kredibilitasnya memang sesuai dengan apa yang diminta pemerintah. Jadi kita bisa ngakses, kok semua orang bisa ngakses. Dan itu memang benar-benar sekarang pemerintah sudah transparan ya, nggak kayak dulu lagi gitu. Dan bagusnya lagi kalau misalkan kita ada kedekatan dengan pemerintah, tentu kita tahu pengusaha itu kita harus berteman dengan satu investor, dua pemerintah secara regulasi ya. Karena pemerintah itu pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang nantinya bisa itu mendukung ataupun tidak mendukung usaha kita. Jadi kalau saya selaku developer, lebih enak teknis sih ngomong ya, teknis. Developer, kita boleh membangun lahan di daerah lahan yang bukan zona hijau atau lahan yang tidak LP2B, tidak pertanian pangan berkelanjutan. Jadi kita kalau tidak dekat atau tidak tahu informasi itu, tentu kita akan salah beli lahan, benar. Gitu. Jadi tidak bisa dirubah. Kalau pertanian abadi nggak bisa dirubah. Waduh, ini berarti berpengaruh sekali dengan jadi kita lebih ke apa ya? Bukan lebih ke mendapatkan suatu keuntungan secara finansial. Secara informasi ya. Tapi kita dapat informasi yang penting. Jadi kita lebih dulu tahu gitu lah ya saya. Jadi kita tahu arah kemana nih. Kayak kemarin ngobrol-ngobrol sama Bapak Bupati terkait dengan new normal, mungkin bisa nanti nonton di channel YouTube kami. Jadi kita sekarang arahnya kemana sih? Nah, jadi Buleleng ini lagi arahnya ke arah pertanian dan perkebunan. Jadi tentu buat masyarakat Buleleng yang memang punya sawah, mungkin punya lahan kebun, itu bisa seharusnya itu dikomersilkan. Jadi banyak orang yang tidak bisa nanam. Mungkin bisa buat agrowisata atau mungkin sebanyak mungkin kan kadang ada kayak misalnya kalau kita misalkan beli kafling kosong, mungkin nanti bisa beli kafling berupa kafling kebun.
Nah, Nanti benar-benar. buah-buahnya bisa kita jual. Iya. Nah, jadi Aduh. kenapa sekarang? Karena orang malas keluar karena takut ketularan COVID segala macam. Dia lebih ke online. Online apa sih kebutuhan pokok apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Sayur-sayuran harus fresh. Nah, sekarang gimana kita bisa punya usaha kecil tapi bisa buat berkebun sayur atau bagaimana? Buah. Kita lagi buah, iya kan? pemerintah lagi Gitu ya ini kemarin ya. kan bahasannya. Apa namanya tuh? Mendorong untuk menggunakan buah lokal. Buah kan, lokal, ya. Itu salah satunya. Mungkin ya itulah kapling kebun itu Ya, nantinya. kapling kebun itu kan. Karena memang sudah nggak bisa dikapling sebagai bangunan nih, kita kapling kebun nanti. Nah, mungkin iya next lahan ya. hijau kan nggak bisa kan? Iya, Tapi benar. ada Nanti pendengar yang itu kan. Santi mau beli tanah harus dicek Aduh, dulu. Nanti iya. tanahnya nggak bisa dibangun, IMB-nya nggak keluar nanti. Itu zona hijau. Ini ya. ini ilmu sekali ya di sini Nah, sekarang. sedikit kurang lebihnya ini tuh ya kayak begitu. Kayak gitu. begitu ya. Seperti inilah ya. Nah, Kita lebih sama-sama sering kumpul ya, juga sharing. Tektokannya kayak gitu di Oh, WA oke, gitu. oke, oke. Omongannya ya daging-daging semua gitu. Ibaratnya kalau kita bilang itu nggak lemak atau kulit tapi Oke. itu benar daging. Yang kalau kita bisa menelaah itu atau mendengarkan, memilah-milah mana yang bisa untuk kita gunakan di bisnis sendiri itu sangat bagus. Kembali ke personal sih. Kitanya mau tumbuh apa enggak? Kalau mau tumbuh ayo. Aduh, ya, ayo joinan lagi ke Hippie Buleleng seperti boleh itu ya. ngobrol dulu. Oke, dan sepertinya kita sudah hampir menginjak 1 jam seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin nggak kerasa sekali, tidak terasa sekali. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu dari Dokter Saras ataupun Dokter Iga. Dokter Iga. Kenapa ini terbalik jadinya ya? Enggak apa-apa. Oke, mohon maaf ini ya. Jadi dari Dokter Igar ataupun dari Bapak Saras ada yang ingin ditambahkan sekaligus ingin menyampaikan closing statement tentang Hipmi Buleleng ataupun tentang topik kita kali ini, mungkin silakan. Mungkin dari Bapak Saras. Ya. Nah, kembali saya tekankan kalau teman-teman mau bergabung ke HIPMI untuk mendapatkan sesuatu di HIPMI nggak dapat apa-apa. Tapi untuk menjadi sesuatu di HIPMI itu sudah pasti. Itu aja sih dari saya. Oke. Terima kasih Guntur sudah mengundang kami untuk berbagi hari ini. Oke, mungkin dari Dokter Saras, Dokter Igar, terbalik lagi. Karena Saras itu lebih kayak nama perempuan kan. Iya. aduh ketawa Igar lagi itu ya. kayak nama laki padahal itu sebenarnya singkatan sih. Jadi emang Dan karena nama saya itu panjang kan. Jadi Iya. karena Jadi panjang disingkat. jadi disingkat Jadi, aja Igar. Igar. Jadi dari kecil yang dipanggilnya Igar. Aduh, ini gitu. jadi malu sendiri jadi di sini gitu Gak ya. apa-apa. Oke. Kita bilang nama saya siapa? Oh namanya panjang, itu nama panggung aja Igar. Igar. Gitu. Gak apa-apa, itu gampang diingat tapi sedikit gimana gitu kan ya. Mungkin bisa disampaikan juga, ingin Ya, jadi ditambahkan. intinya adalah kita sebagai pengusaha atau sebagai non pengusaha yang mau segera buka usaha, jadi jangan takut. Kita harus mencoba, tapi tetap dalam batasannya. Tentu usaha itu ada trial dan error. Tentu kita sebagai orang yang mau mulai, kita kalau bagusnya mungkin kita menjadi employee dulu, employee jadi staff dulu. Setelah jadi staff, akhirnya kita mendapatkan ilmu di perusahaan itu dan kita bisa membuka yang baru. Nah, dengan membuka yang baru nanti kita bisa menjadi self employee, kita bisa mempekerjakan diri kita sendiri dan bisa merekrut orang. Setelah menjadi staff employee, kita menjadi seorang business owner. Setelah menjadi business owner, kita menjadi investor. Waduh. Itulah alurnya seharusnya seorang pengusaha. Jadi jangan takut berusaha, mulai dari sekarang jangan hanya menunggu pekerjaan, buat pekerjaan sendiri sesuai dengan ideologi kalian, sesuai dengan kreativitas kalian, buat yang berbeda daripada yang lain. Cara dapatnya gimana? Banyak ngobrol, banyak konsultasi, gabung Hipmi Buleleng. Aduh, yang terakhir tetap ya gabung Hipmi Buleleng. Iya, Tapi yang gitu. pasti itu tadi, kalau bisa kita itu jangan hanya terpaku untuk mencari usaha, tapi tetap bisa membuat usaha sendiri seperti itu ya. Benar sekali. Oke deh, ini tampaknya luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, sangat menarik. Terima kasih. Namun untuk Mitra 104,6 FM mungkin yang tadi sempat terlewat pada perbincangan kita kali ini bisa langsung ditonton di YouTube-nya Radio Guntur, dan bisa jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung diberikan komentar, dan jika nanti bisa ada kesempatan lagi mungkin bisa langsung kami salurkan lagi kepada Hipmi Buleleng untuk segera dijawab. Dan terima kasih kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah joinan tadi ke 23455 untuk menyampaikan aspirasi dan juga pertanyaannya kepada Hipmi Buleleng tentunya. Dan akhir kata saya Shanti Putri pamit undur diri, terima kasih dan saya kembalikan ke rekan Rangga. Silakan rekan Rangga.